Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 14 Juni tahun 2026 adalah hari Minggu biasa ke-11. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Keluaran bab 19 ayat 2 sampai 6a. Sekali peristiwa setelah bangsa Israel berangkat dari padang gurun Rafidin, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu orang Israel berkemah di padang gurun. Mereka berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, "Beginilah hendaknya kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau berikan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan terhadap orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan mengantar kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 5, ayat 6 sampai 11. Saudara-saudara, waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi untuk orang yang baik, mungkin ada orang yang berani mati. Akan tetapi, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Apalagi sekarang, saat kita telah dibenarkan oleh darah-Nya, pasti kita akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, apalagi sekarang di saat kita telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 9 ayat 36 sampai bab 10 ayat 8. Sekali peristiwa, ketika Yesus melihat orang banyak yang mengikutinya, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka kata Yesus kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Yesus memanggil ke-12 murid-Nya dan memberi kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk menyembuhkan orang dari segala penyakit dan kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus, dan Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Yesus mengutus ke-12 murid itu dan berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati. Sembuhkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah perutusan umat beriman. Banyak orang Katolik merasa bahwa perutusan adalah tugas imam, biarawan-biarawati, atau para aktivis gereja. Kita sering berpikir, "Saya hanya umat biasa." Padahal dalam kehidupan sehari-hari, kita semua sudah berada dalam ladang perutusan. Di rumah, di kantor, di sekolah, di lingkungan. Sebagai orang tua, kita diutus mendidik anak dengan iman. Sebagai pekerja, kita diutus menjadi pribadi yang jujur dan bertanggung jawab. Sebagai anggota masyarakat, kita diutus membawa damai, bukan memperkeruh suasana. Namun sering kita merasa kecil dan tidak mampu. Kita melihat begitu banyak masalah, keluarga yang retak, anak muda yang jauh dari gereja, budaya yang makin individualistis. Kita bisa merasa seperti murid-murid yang melihat orang banyak, lelah dan terlantar. Hari ini, sabda Tuhan mengingatkan, perutusan bukan pertama-tama soal kemampuan, tetapi soal panggilan. Tuhanlah yang memilih dan mengutus.
Kita mungkin merasa biasa, tetapi di mata Tuhan, kita berharga dan dipercaya untuk ambil bagian dalam karyanya. Saudara terkasih, dalam bacaan pertama hari ini, Tuhan berbicara kepada Israel di Gunung Sinai. Ia menyebut mereka harta kesayangan dan kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Ini luar biasa. Bangsa yang baru keluar dari perbudakan dipanggil menjadi perantara berkat bagi bangsa lain. Identitas mereka adalah umat pilihan yang diutus. Dalam bacaan kedua, Santo Paulus menegaskan bahwa Kristus wafat bagi kita ketika kita masih berdosa. Artinya, perutusan lahir dari kasih Allah lebih dahulu. Kita tidak diutus karena sudah sempurna, tetapi karena sudah lebih dahulu dikasihi dan diselamatkan. Dalam Injil hari ini, Yesus tergerak oleh belas kasih melihat orang banyak yang lelah dan terlantar seperti domba tanpa gembala. Ia memanggil ke-12 murid yang memberi mereka kuasa untuk menyembuhkan dan mengusir roh jahat. Yesus tidak hanya merasa kasihan, ia mengutus. Belas kasih selalu berbuah tindakan. Murid bukan hanya pendengar, tetapi utusan. Sebagai umat beriman, kita diajak untuk sadar akan identitas kita. Dalam baptisan, kita menjadi bagian dari bangsa yang kudus. Maka jangan merasa iman hanya urusan pribadi. Kita dipanggil menjadi terang dan garam. Mulailah dari hal kecil, berani membuat tanda salib sebelum makan di tempat umum, tidak malu menyebut diri Katolik. Milikilah hati yang tergerak belas kasih. Yesus melihat dan peduli. Kita pun dipanggil untuk peka, boleh melihat tetangga yang kesulitan, teman kerja yang tertekan, anggota keluarga yang menjauh dari gereja. Jangan hanya berkata, "Kasihan ya," tetapi lakukan sesuatu, kunjungi, telepon, doakan, dan bantu sebisanya. Saudara-saudariku yang terkasih, kita juga diajak untuk berani melayani lewat keterlibatan aktif dalam lingkungan, KOR, katekese, atau karya sosial paroki. Jika belum bisa banyak, setidaknya setia dalam doa bagi gereja. Perutusan bukan soal jabatan, tetapi kesediaan hati. Pada saat kita hidup dengan iman yang nyata, dunia akan melihat bahwa Allah masih bekerja melalui umat-Nya. Itu mungkin kelihatan amat sederhana, tetapi jika kita setia, Tuhan dapat memakai kita untuk menyembuhkan, menguatkan, dan membawa harapan. Semoga hari ini kita menyadari bahwa kita bukan hanya umat yang dikasihi, tetapi juga umat yang diutus. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.